Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bualemo, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik. Karena 2 tahun ini kita sudah melakukan beberapa program. Di antaranya kami telah membangun 2 tempat hafalan Al-Quran. Yang pertama, tempat penghafal Al-Quran Imam Muzani, tepatnya di Kecamatan Botumoito di Desa Potanga. Dan yang kedua adalah membangun rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i, tepatnya di Kecamatan Tilamuta di Desa Pilolianga. Namun karena Imam Ar-Rafi'i ini masih sementara tahap pembangunan, sementara kami mengajarkan bacaan dari kitab suci Al-Quran itu di Kecamatan Tilamuta, tepatnya di Desa Ayuhulalo. Rumah tahfidz Imam Muzani Bualemo, kami melakukan beberapa program. Di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, berbuka puasa bagi para penghafal Al-Quran. Kita juga memberikan santunan beras bagi para penghafal Al-Quran. Dan kami alhamdulillah di samping itu juga kami telah mencetak beberapa penghafal Al-Quran. Dan di samping itu juga kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para pemirsa semua, baik itu dari buka puasa, juga pembangunan dari rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i yang tepatnya di Kecamatan Tilamuta. Yang berikutnya juga adalah pembelian dari mushaf Al-Quran, karena mereka sekarang masih kekurangan dengan mushaf Al-Quran, sehingga mereka mempergunakan mushaf Al-Quran yang mereka telah dapatkan dari kami. Hanya sekedar beberapa orang saja yang mendapatkan mushaf dari Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu, insya Allah dengan donasi para donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan dan untuk buka puasa serta mushaf dari Al-Quran, insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Dan semoga uluran tangan kita juga akan memudahkan orang-orang yang melakukan amalan soleh bagi para penghafal Al-Quran, baik itu buka puasa dan juga memudahkan untuk pembangunan rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i Bualemo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di kompleks pekuburan Jupanggola, mengingatkan kita untuk senantiasa berziarah ke kuburan. Kenapa kita harus berziarah ke kuburan? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Fa innaha tudzakirukumul akhirah." Karena dengan berziarah kita ke kuburan itu akan mengingatkan kita terhadap akhirat. Para salafus saleh terdahulu, mereka berziarah ke kuburan itu tidak melihat waktu. Kapan saja mereka berziarah ke kuburan. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka khususkan untuk berziarah ke kuburan. Kapan itu? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke kuburan setelah melaksanakan sholat tahajud. Setelah melaksanakan sholat tahajud, beliau langsung pergi ke kuburan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Di samping beliau berziarah ke kuburan, senantiasa mengingat kematian. Di zaman kita sekarang tidak ada yang berani ziarah kubur jam 3 malam. Karena apa? Karena sering nonton film horor, sering melihat film-film yang angker, sehingga tidak berani berziarah ke kubur pada waktu tengah malam. Akan beda rasanya ketika seorang berziarah kubur pada waktu siang hari dan pada waktu tengah malam. Pada waktu tengah malam, kenapa Nabi Muhammad SAW lebih mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tengah malam? Karena pada waktu tengah malam itu adalah waktu yang hening. Di samping setelah beliau melaksanakan sholat malam, beliau juga berziarah kubur pada waktu tengah malam. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berziarah ke kuburan, setelah beliau berziarah ke kuburan, apa yang beliau katakan? Fa innal qabra awwalu manazili min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama kali dari tempat akhirat. Sehingga ketika kita datang masuk ke kuburan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kuburan, pertanyaannya bagaimana diri kita? Apakah kita mendapatkan nikmat di dalam kuburan ataupun tidak? Kalau kita tidak merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat kita berada di dalam kuburan, berarti itu tanda kita pun tidak akan mendapatkan nikmat pada saat kita di akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena kuburan itu adalah awal pertama kali kita merasakan bagaimana nikmatnya akhirat tersebut. Para pemirsa, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Seorang ketika senantiasa mengingat-ingat kematian, dia tidak berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin misalnya, di meja pimpinannya dia meletakkan kain kafan di atas mejanya. Dia tidak berani melakukan deal-deal ketika datang proyek, karena dia mengingat kematian akan menanti dia, karena kuburan adalah awal dari pertama kali di akhirat kelak. Seorang ketika disogok tidak berani menerima sogokan, karena dia merasa bahwasanya kuburan akan menanti dia. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, ketika dia menerima sogokan tersebut, Nabi bersabda, "La'anallahu ar-rashi wal murtashi." Allah melaknat orang yang memberikan sogokan dan menerima sogokan. Para pemirsa, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah senantiasa kita untuk berziarah ke kuburan. Orang berziarah ke kuburan bukan dalam artian kita meminta kepada orang yang di dalam kubur itu, tidak. Tetapi kita berziarah ke kuburan, kata Nabi Muhammad SAW apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan kita berziarah ke kuburan itu, kita akan mendekatkan diri, mengingatkan kita terhadap akhirat ini. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laka minal ula, yaitu yang paling utama kepada kita. Para pemirsa, sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala kita sibuk dengan dunia ini. Mari kita melihat berapa banyak orang ketika dia meninggal dunia, dia ditemui oleh ajalnya itu di meja judi. Berapa banyak juga orang ketika meninggal dunia, dia ditemui ajalnya, dia sementara mengkonsumsi minuman keras. Berapa banyak juga orang ketika meninggal dunia, dia ditemui ajalnya pada saat dia berzina. Tetapi juga tidak sedikit seorang ketika ditemui oleh ajalnya, dia sementara sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh sebab itu, para pemirsa sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan untuk kita senantiasa mengingat kematian. Jadikanlah Ramadan ini bulan kita untuk hijrah. Jangan hijrah seperti hijrahnya orang makan cabai, tobatnya makan cabai. Yang kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, at-taubatu duna ikla'in taubatu kadzabin. Taubatnya dengan tanpa penyesalan, itu taubatnya para pendusta. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah ibadah Ramadan ini sebagai jalan untuk kita senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecintaan kita kepada Allah hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Kita cinta kepada Allah, tetapi Allah tidak cinta kepada kita, karena kita hanya mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pada bulan Ramadan saja. Imam Az-Zahabi pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang rabbani, tapi jangan kamu menjadi hamba Allah yang ramadani, yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pada bulan Ramadan saja. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan dalam sebuah perkataannya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pada bulan Ramadan saja. Wal iyadzu billah. Maka perbanyaklah kalian untuk berziarah ke kuburan, karena ziarah ke kuburan itu bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziarah ke kuburan adalah mengingatkan kita terhadap akhirat. Terkhusus lagi kita ziarah kepada para ulama atau orang-orang yang berjasa kepada negara kita ini, terkhusus kepada agama kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.